bendanya. Karena si benda ini tuh walaupun gue punya ikatan personal sama benda itu, tapi buat orang lain tuh gue percaya banget kalau objek itu emang punya apa ya, di pikiran setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing gitu. Untuk menampilkan si lembutnya kali ya. Kalau yang di sini kan sebetulnya masih ada kepingan dari karya yang lama gitu. Jadi emang nggak seutuhnya baru, tapi juga nggak seutuhnya lama. Jadi emang masih ada irisan yang bukan irisan tapi kepingan kali ya. Kepingan dari karya yang lama yang gua pakai lagi untuk dijadiin satu hal yang baru lagi buat gua gitu. Si mungkin penyusunannya atau mungkin perilaku yang gua kasih sama bendanya. Biasanya peran pikiran itu kan dominan ya. Ya emang kita bergerak juga ada peran dari pikirannya, cuman kayak buat gua pas main sama benda ini tuh itu tuh betul-betul motorik yang sebisa mungkin gua nggak pakai pikiran gua untuk bikinnya gitu. Yang mungkin ada kesadaran selanjutnya yang ini gue bikin apa sih gitu, tapi itu sesudahnya. Tapi pas momennya itu ya sebetulnya yang penting banget buat gue karena itu mewakili ruang kosong yang gue butuhkan. Yang gue cari itu sedikit, jadi banyaknya pertemuan gitu. Jadi misalkan gue lagi ngopi di warung, terus apaan nih, ada yang tiba-tiba menclok, ada skrup gitu, atau lagi di jalan terus ada benang gelasan gitu, tapi gitu kayak oh iya oke deh gue bawa gitu, atau buah atau apa, itu tuh random banget yang tiba-tiba pengen gue bawa aja gitu. Kan itu juga sebetulnya jadi pertanyaan besar ya, kenapa ada buah busuk gitu yang gua temuin di jalan, apa hubungannya. Tapi ternyata apa ya, ya itu ada semacam si benda-benda itu jadi irisan yang pikiran-pikiran yang udah gua pikirin gitu. Ya udah akhirnya cerita gua biar jadi irisan yang ada di diri gua. Terus gua kepengen juga sih sebenarnya ketika orang kayak wah jadi ingat waktu itu ya gitu. Nah momen itu sih sebetulnya yang ekspektasi enggak juga sih, tapi mungkin harapan kali ya, ketika orang ngeliat ini teh kayak langsung recall sama satu momen di masa yang udah lewat, atau mungkin masa yang dia belum alamin gitu, kayak habis itu dia baru inget sesudahnya gitu. Itu sih, itu betul-betul nggak banyak keputusan yang gue ambil, tapi betul-betul intuitif. Terus gue coba mengerti, tapi nggak gue apa ya, tidak gue coba mengerti, tapi jawabannya itu muncul setelah bikin yang baru lagi gitu, yang baru lagi. Interaksinya itu antara orang gitu, maksudnya orang tuh guanya yang sama-sama benda juga sebetulnya kalau mau ngomong material gitu. Terus ada objek yang dipakai sama ruang yang kosong tapi nggak kosong juga. Ada yang kosong tapi ada yang penuh gitu. Dan di bagian yang penuh ini tuh sebetulnya dari kepingan yang lama, karena di yang sisi yang sebelah kiri itu yang emang white on white vibe-nya itu betul-betul baru gitu buat gua, kayak perilakunya yang baru di situ. Film Tegal Maham itu kan lembut yang maha tenang ya sebetulnya dari kalimat itu.
nggak ngerefer ke ketuhanan gitu, nggak juga, cuman dari perilaku yang lembut tuh ternyata ada dampak yang eh, cukup keras gitu. Menikmati momennya sih yang penting, sama bendanya pas ketemu, pas nyusun gitu, pas nyimpen. Yang nyimpen ini sebenarnya yang ada tegangan ya, karena gue tidak memiliki ruang yang besar untuk menyimpan, tapi si kebiasaan yang suka menyimpan ini dari nyokap itu kayaknya kebawa gitu, akhirnya keganggu, tapi itu gue gitu, gue harus terima atau gue buang nih gitu. Mungkin solusinya adalah dengan gue bikin konfigurasi yang membuat gue nyaman, karena si benda ini tuh setelah gue pungut itu membuat gue tidak nyaman kan. Nah tapi ketika udah misalkan masuk studio atau di rumah itu, di kamar itu, sebisa mungkin gue susun agar tidak mengganggu gue, atau mungkin lebih supaya gue bisa merasa lebih nyaman dengan keberadaan benda itu yang gue belum tahu itu tuh apa sih sebetulnya.